Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Aldino Kamarudin Santoso. Channel yang berisi informasi-informasi tentang sains dan biologi, fisika, atau kegiatan belajar, atau mungkin sharing pengalaman pribadi yang mungkin menurut saya patut untuk di-sharingkan atau dibagikan, dan beberapa hal lainnya yang mungkin terpikirkan aja untuk dijadikan konten. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat mungkin segmen baru dalam YouTube channel saya, atau channel YouTube ini yaitu adalah tentang belajar berorganisasi atau manajemen organisasi, atau intinya adalah membahas seputar organisasi. Bukan bermaksud menggurui atau bukan bermaksud paling sangar atau paling tapi hanya ingin membagikan pengalaman ketika mungkin dulu berada di dunia organisasi atau dunia ya semacam yang terkait lah, karena memang sebenarnya ya hal ini berasal dari keresahan dan mungkin dari ingin aja membagikan pengalaman, dan mungkin belum ada media yang tepat karena kebetulan ini adalah media saya sendiri. Ya udah, saya share sendiri aja, semoga ada yang menonton, ada yang berminat, dan ada yang mendapat manfaat ya dari penjelasan tentang dunia organisasi yang mungkin bisa saya bagikan. Sangat-sangat terbuka untuk mengkritik atau memberikan saran atau memberikan komentar, atau mungkin kita bisa saling sharing gitu kan tentang dunia keorganisasian atau mungkin komunitas atau dalam kelompok-kelompok yang lain, karena ini banyak sekali turunannya. Baik, untuk mengawali tentang ngomongin tentang organisasi ini, background saya sebenarnya bukan juga seorang ahli organisasi gitu kan, atau sebagai seorang sosok yang jago berorganisasi, tapi sebenarnya hanya bermula dari minat yang tinggi dalam bidang sewaktu saya kuliah. Jadi minat yang tinggi dalam bidang perfilman atau tentang film itu waktu itu saya salurkan lewat unit kegiatan mahasiswa sinematografi Universitas Airlangga, yang mana awalnya saya mengira masuk ke sinematografi UNAR ini saya anggap cuma menyalurkan hobi dalam bidang perfilman, kita bisa saling sharing, saling nonton film bareng atau buat film bareng. Ternyata di dalamnya juga ada tentang keorganisasian, karena ini adalah sudah bentuk unit kegiatan mahasiswa, sehingga lebih serius lagi untuk roda organisasi supaya apa ya, supaya tetap jalan dan bisa bertahan entah sampai kapan gitu kan, paling tidak tetap berjalan, berkesinambungan. Oke. Perkenalan dengan organisasi sinematografi Airlangga ini menjadikan saya tahu bahwa ternyata di dalam komunitas yang dapat berdiri stabil bertahun-tahun itu membutuhkan juga skill manajemen keorganisasian, yang mana bukan hanya di kumpulan orang-orang yang memiliki hobi yang sama, tapi juga harus memiliki passion yang sama untuk merawat tempat bersama dan mengupayakan supaya tempat ini ketika sudah tumbuh tidak bubar dalam waktu cepat atau tidak runtuh gitu kan, karena kalau nggak ada yang merawat ya siapa lagi gitu kan. Selanjutnya ini adalah foto-foto tahun pertama sebagai anggota unit kegiatan mahasiswa sinematografi. Ini kebetulan saya menjadi ketua panitia display UKM, waktu itu mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan ini pengalaman pertama saya juga memimpin tim di level mahasiswa ya waktu itu ya. Sangat-sangat benar-benar grogi banyak, dan memang banyak kesalahan yang saya perbuat sehingga menjadikan pelajaran, seperti inilah menjadi ketua, seperti inilah di dalam roda organisasi gitu kan. Oke, baik, selanjutnya saya ketika dalam kuliah menyelami berbagai macam hal juga selain tentang sinematografi tadi, dan pada tahun 2014 awal saya diperkenalkan dengan komunitas catur di UNER. Nah, ini adalah pengalaman saya tentang berkomunitas, dan akhirnya membentuk, bukan saya membentuk juga sih, berpengalaman membantu pembentukan komunitas catur UNER sehingga diakui menjadi unit kegiatan mahasiswa. Salah satu yang menurut saya sangat bangga sekali dan merasa kayak luar biasa juga ya, ternyata saya beserta teman-teman seangkatan waktu itu dan beberapa pengurus bisa mendirikan suatu unit kegiatan mahasiswa yang akhirnya diakui oleh pemerintah, diakui oleh UNER gitu kan. Jadi unit kegiatan mahasiswa yang jadi organisasi yang awalnya cuma komunitas biasa,
kumpul-kumpul main catur, akhirnya jadilah suatu organisasi catur yang diakui, disokong, dibantu dan sebagainya. Jadi disinilah akhirnya saya mendapat banyak pengalaman dalam wawasan keorganisasian, bagaimana membentuk organisasi supaya stabil dan akhirnya menjadi diakui serta mendapatkan dukungan penuh gitu kan dari pihak-pihak yang terkait gitu kan. Lalu pada tahun 2014 pula, waktu itu saya juga tergabung dalam komunitas di lingkup biologi ya. Jadi waktu itu di biologi UNER tempat saya kuliah dulu itu kan ada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok studi atau kelompok belajar. Saya bergabung dengan kelompok studi insekta yang mana mempelajari tentang serangga-serangga gitu kan. Yang mana waktu itu saya milih karena agak jarang yang minat, jadi sepi, jadi saya ikut masuk dan akhirnya ikut dalam kelompok penelitian ya. Di sini saya juga belajar memperdalam ilmu di jurusan yang saya terima, lalu belajar juga berteman dengan teman-teman yang memiliki minat dalam bidang hewan-hewan atau serangga gitu kan, dan banyak mempelajari tentang keilmuan di biologi kalau di sini. Jadi ya termasuk juga bagaimana mengolah atau maintenance anggota sampai pada pengadaan kegiatan dan sebagainya. KS Insekta, lalu nah ini juga bajunya, ini KS Insekta hitam-hitam, baju lapangan. Belajar dengan teman-teman seperti, dan kalau nggak salah waktu itu saya juga akhirnya diperkenalkan juga dengan komunitas-komunitas insekta atau pecinta serangga atau penelitian serangga di seluruh Indonesia, waktu itu di UGM di Jogja tahun 2015 kalau nggak salah. Lalu pada tahun 2015 pula, ini sebenarnya yang paling sibuk-sibuknya saya di keorganisasian adalah di tahun 2015, di mana UKM Catur ini sudah berdiri, dan ini ada foto ulang tahun. Ini adalah sebagian besarnya adalah badan pengurus hariannya UKM Catur dan KKN. Lalu foto-fotonya mana ya? Udah foto kuliah. Oke, ini dia. Nah, pada tahun 2015 saya bergabung, ditarik di anggota BEM Fakultas Sains dan Teknologi UNER untuk membantu teman yang jadi koordinator, dan saya menjabat sebagai staf Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, di sini saya belajar pula mengenal teman-teman di lingkup fakultas untuk ya bagian sosmed, bagian admin atau bagian nempel poster gitu kan. Tapi paling tidak saya belajar bagaimana berkomunikasi lewat sosmed, terus membranding organisasi, atau mungkin bagaimana dalam memaintenance dan sebagainya. Dan di sini saya berkenalan dengan banyak orang, dan intinya banyak pengalaman juga. Ini buka bersama waktu itu untuk mempererat keanggotaan, dan pada intinya banyak sekali hal-hal organisasi. Ini kok fotonya jadi ini. Banyak sekali hal-hal organisasi yang saya terima selama kuliah, dan akhirnya menjadikan ya saya ingin membagikan pengalaman tersebut untuk pemirsa sekalian yang mungkin apa untungnya sih di organisasi, atau apa yang didapatkan ketika masuk organisasi dan nggak masuk organisasi. Oke, itu aja. Mungkin pertamanya pembukanya seperti itu. Jadi untuk yang konten kali ini saya juga ingin memfokuskan pada ketika masuk organisasi itu kelebihannya adalah ketika memang beneran mendalami dalam organisasi itu, paling tidak ada beberapa skill yang diperoleh gitu kan. Yang satu adalah bagaimana bekerja sama dengan tim, saling bahu-membahu, dan saling tahu tugas pokok atau job desk. Karena di organisasi selalu ada pimpinan, ketua, struktur gitu kan, ketua, wakil, bendahara, sekretaris, bendahara, kepala program atau kepala divisi, departemen. Nah, disitulah ada turun-temurun penugasan. Misalkan ketua menugaskan sekretaris untuk mencatat tiap poin-poin rapat, lalu menugaskan tiap departemen apakah mengerjakan program kerja yang dilakukan. Dan dari situlah harusnya anak organisasi itu paham bahwa pekerjaan saya rutinnya adalah mengerjakan maintenance sosial media yang saya lakukan di BEM FST maupun di sinematografi UNER dan Catur waktu itu juga maintenance sosial media. Jadi saya dikontrol oleh ketua departemen misalkan kalau jadi staff, atau kalau saya jadi ketua departemen Kominfo, saya berarti harus bagaimana membuat branding sosial media ini bagus, dan akhirnya dikontrol oleh ketua. Jalan atau tidak ini sosmednya, seperti itu. Itu yang pertama yang kita dapatkan ketika belajar berorganisasi. Yang kedua adalah relasi, jaringan. Kita menjadi sosok-sosok yang berani mengungkapkan ide
dan berpikir kritis menyikapi sesuatu, karena kita sering diskusi, kita sering nongkrong bareng, bertukar pikiran, sehingga wawasan kita saling bertukar, membuka sudut pandang yang awalnya sempit itu, yang awalnya cuma berpikir ala kita sebagai individu, lalu kita mencoba untuk bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain seorganisasi, sehingga membuka misalkan, oh iya ya ternyata sudut pandangku ya nggak selamanya benar gitu kan, atau oh ternyata lebih baik gini juga ya lah. Itu adalah hal yang didapatkan ketika memang benar-benar mendalami organisasi gitu, atau mengikuti dengan baik organisasi atau komunitas itu, yang mana organisasi dan komunitas itu yang sifatnya bertahan yang lumayan lama ya. Yang ketiga, selain bagaimana tahu job desk, tanggung jawab, lalu memperluas sudut pandang, yang ketiga mungkin kalau anak-anak yang oportunis mendapatkan banyak pengakuan pengalaman keorganisasian, yang mana itu dibuktikan dengan sertifikat yang mungkin berguna ketika bekerja, atau mungkin nanti ketika kuliah lebih mudah itu urusan-urusan untuk ya cepat lulus dan sebagainya. Pada intinya banyak keuntungan ya, walaupun yang dikorbankan adalah waktu atau masa muda yang mungkin tidak selalu berakhir dengan senang-senang. Karena dalam berorganisasi, karena kita saling bertukar pikiran, bukan tidak mungkin ada perbedaan pikiran yang mencolok, sehingga terjadilah mungkin sedikit yang mengarah ke perselisihan atau kesalahpahaman yang berujung pada perbedaan yang mencolok, sehingga ya mungkin bertengkar lah seperti itu. Tapi itu memang begitulah dinamika dalam organisasi. Ketika memang masing-masing sadar bahwa ini demi organisasi, demi kelangsungan organisasi, maka dari situlah akhirnya terpikir bahwa ya sudah, ya walaupun aku punya ego, tapi ya kita kesampingkan dulu demi organisasi, seperti itu. Pada intinya terjadilah tukar pikiran, walaupun memang kita nggak selalu bisa memaksakan pendapat, tapi kita harus paham bahwa posisi kita sebagai apa di situ. Apakah cuma bisa usul, atau mungkin tahu waktu bahwa disitulah akhirnya kita bisa ambil keputusan gitu. Nah, ada berbagai posisi yang mungkin menentukan. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan, beberapa poin-poin tentang pengalaman saya berorganisasi dan sedikit banyak gambaran ketika mengikuti organisasi, apa aja yang didapatkan dibanding yang tidak mengikuti organisasi atau komunitas. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman atau kebermanfaatan atau keuntungan ketika mengikuti organisasi, tapi mungkin kita akan bahas di lain kesempatan dalam program segmen ngomongin organisasi. Nanti akan saya buat aja lah apa nama channel, nama programnya. Sementara belum kepikiran. Yang penting saya ingin menceritakan tentang keorganisasian, dan mungkin sebagai teaser mungkin nanti ada satu, itu adalah bagaimana mengonsep suatu acara atau kegiatan, atau bagaimana memulai suatu acara atau kegiatan, apa aja yang harus disiapkan itu kan. Yang kedua, bagaimana jika terjadi masalah, itu saya akan berbagi pengalaman untuk mencari atau memberikan saran tentang jalan keluarnya, walaupun itu menyesuaikan. Yang ketiga, bagaimana ketika ada anggota yang bermasalah. Yang keempat, bagaimana jika organisasi bermasalah. Yang kelima, sampai bagaimana cara pembentukan organisasi dan lain sebagainya. Akan saya bahas di program Aldino Ngobrolin Organisasi atau Aldino Ngobrolin Komunitas itu kan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan jika mungkin bermanfaat, dan mungkin konten-konten saya dapat menginspirasi atau membuat kalian pengen bertanya-tanya. Jika silakan juga tinggalkan komentar di kolom komentar maupun di sosial media saya. Itu tadi juga sudah ketahuan, sosial medianya ada Facebook. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.